sang penerus dari Titan si Dunu. Ya, kenal ini bro, Dunu Titan S2. Sebagus apa sih? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama Ko Johan dan kali ini gue pengen bahas mengenai IEM baru ya dari Dunu ya. Ini sebenarnya bukan IEM baru-baru banget, dari beberapa bulan mungkin atau beberapa minggu gitu ya. Dimana ini adalah namanya adalah Dunu Titan S2 yang dimana merupakan penerus dari namanya Dunu Titan yang pertama yang bakal gue tampilkan di sini atau di mana gitu ya. Oke. Nah, ini tuh adalah penerusnya yang menurut gua ini sangat layak banget untuk gue review. Kenapa? Daripada penasaran, mendingan langsung aja gue bahas. Let's go. Oke guys, di sini itu adalah tampilan depan dari namanya Dunu Titan S2, dimana untuk boxnya ini benar beda sekali ya dengan namanya Titan S yang pertama. Dimana di sini ada tulisan Dunu dan ini Titan S2 dan di sini ada kayak siluet IM-nya sendiri itu lihat di sini Titan S2. Ini cuma siluetnya doang, atas bawah gak ada apa-apa, dan di belakangnya ini tuh. Di belakangnya ini ada mengenai spesifikasi dari si IM-nya sendiri yang bakal gue kasih yang tentunya bahasa Inggris ya. Dimana di sini dia menggunakan namanya single dynamic driver yang bisa dibilang juga dynamic driver itu namanya adalah high rigidity dome with flexible. Wih, keren juga tau gak lo? Bahasanya kalau dynamic driver sono tuh kayak unik gitu bro. Lo satu suspension composite diaphragm, dua magnetic structure, itunya begitulah ya. Dan untuk namanya dia punya kabelnya ini adalah 4 braid tentunya OCC Cooper and super plated OCC Cooper lead wire. Dan untuk konektornya dia tentunya dual pin 0,78 mm dan untuk jacknya ini yang bikin gue menarik. Kenapa? Karena dia memakai namanya Keylog Mini alias dia sudah detach cable ya, detach jack sih, detach cable lah. Dimana dia sudah namanya ya atau bisa dibilang juga namanya detachable lah ya bro ya. Dan di sini lo bisa lihat untuk namanya dia punya jack ini bisa jadi 3,5 ataupun 4,4.4 balance gitu bro. Wow, ini upgrade yang sangat signifikan dibandingkan dengan Titan S yang pertama ya bro ya. Oke, lanjut gua bakal buka untuk bagian dalamnya ini. Lala, aduh keras banget sumpah. Gimana ya pas gua ini kan tentunya gua review tentunya dia ya kan gua buka gitu ya bro. Jadi kayak gimana ya? Kayak nih IM tuh pas gue masukin lagi tuh kayak nggak bisa full masuk semua gitu. Jadi kayak masih ada selisihnya gitu tuh satu. Jadi kayak kalau masukin ke box aslinya gitu jadi kayak gimana ya? Kayak kurang nutup gitu ya. Padahal sini tuh kalau bisa dilihat kayak nutup sih. Ya walaupun ada di press dikit. Oke, dan di sini kita dapat namanya case-nya Dunu tuh bisa lihat, oke. Dan di dalamnya lagi kita mendapat namanya berbagai macam aksesoris yang disediakan oleh Dunu. Ini yang gue paling suka sama Dunu, nggak pelit. Serius, Dunu itu nggak pelit bro. Dimana ini kayak lo dikasih namanya berbagai macam jenis. Ini ada kayak kertas ya, buku petunjuk yang kimininya, ini quality checknya. Dan di sini tuh nggak pelit ya bro ya. Di sini lo dikasih berbagai macam ear tips gitu. Nah ini sini ada clip juga. Nah lo dapat kasih clip, dikasih namanya ear tips. Dunu SNS nih, Dunu SNS banyak sumpah. Terus dikasih juga namanya ini yang biasa, ini ear tips yang biasa tuh, lo bisa lihat ear tips yang biasa ya bro ya. Dan di sini juga lo dapat namanya ear tips yang mana sih ini kalau lihat ini gue boleh buka nggak sih? Ini bukan punya gue sih sebenarnya bro, punya teman gue kan nih. Nah ini kita lihat di sini aja lah ya. Nah, sebentar nih kada nyangkut nih. Nah, Oke. Nah, tuh di sini kayak ear tips yang biasa tapi yang white gitu, lo bisa lihat di sini. Nah, nih kayak gini nih. Tuh yang kayak white gitu ya, sausnya sih ini. Nggak tahu kelihatan banget gua. Ya, ini jangan gua buka deh. Gua takut. Oke, dan untuk namanya lagi di sini kita dapat namanya ear tips yang tentunya yang candy, bro. Gila banget ya, lo dapat 4 jenis ear tips dalam satu box. Dia benar-benar pelit banget. Ada namanya clip juga. Dan di dalamnya sini. Dan tentunya ini case-nya juga nggak pelit ya bro ya. Case-nya benar-benar yang bagus gitu. Bukan yang case murahan atau kayak pouch doang. Dan tentunya lo dapat kelengkapannya tentunya seperti gue bilang dia modular cable. Jadinya lo dapat jack modularnya 4 di sini.
Dan dapat IM dan kabelnya yang kece abis, dan tentunya dapat kayak plastik yang buat apa ya? Kayak pas dimasukin ke dalam case itu dia nggak bikin baret satu sama lain ya gitu ya bro ya. Which is ini bagus banget menurut gua, lengkap dan nggak pelit gitu sumpah. Ini yang gue paling suka. Harga worth it, nggak pelit, bisa modular, ada jack modular dikasih. Bener-bener worth it, dan case-nya juga bukannya murahan atau yang jelek abal-abal lah. Oke, untuk kekurangannya mungkin dia rada kurang di namanya protector jack sama pembersih IM-nya atau kain gitu sih bro. Jadi kayak ya sebenarnya sih itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Tapi menurut gua itu adalah salah satu mungkin kalau bisa dikasih misalnya lebih sempurna gitu ya bro ya. Dan untuk namanya packaging di sini bisa gua kasih skor nilai 9 dari 10. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke, untuk desain and build quality yang pertama kali gue bahas adalah mengenai desainnya dulu, dimana ini sedikit rada berbeda dengan namanya Titan S1-nya bro ya, maupun hampir mirip ya sebenarnya, tapi ada sedikit bedanya sih bro, dimana di sini tuh ada kayak yang tonjolannya gitu, yang warna merah. Nah, bisa lihat di sini, dan bentukannya itu kayak lebih apa ya? Lebih futuristik gitu lah ya bro ya. Dan untuk bahan dari IM sendiri dia memakai namanya high dense chrome plated alloy, dan untuk atau bisa dibilang metal sih gitu sih bro ya. Dan untuk dia punya finishing ini juga chrome metal gitu, yang dimana kalau kena sidik jari sebenarnya sih dia bakal ngejeplak sih bro. Sayang sih bro sebenarnya kalau misalkan dia dikasih warna yang hitam atau apa yang nggak bikin ngejeplak itu mungkin lebih bagus. Dan di sini tuh ada tulisan dununya. Nah, tuh bisa lihat di sini tulisan dununya di grafir gitu. Dan ya untuk dia punya namanya nozzle di sini tuh dia pakai warna merah seperti ini. Tuh bisa lihat ya, keren ya tuh. Sumpah ini kece sih bro sebenarnya sih bro. Ini kayak bener desainnya tuh tidak menghilangkan esensi dari yang pertama, tapi bener kayak di upgrading gitu, atau memang kayak bener-bener kayak season lanjutannya lah kalau bisa dibilang kayak film lah gitu ya bro ya. Dan untuk namanya dia punya IM bentukannya seperti ini ya, memang ini dari S1 seperti hampir sama-sama, tapi sedikit ada beda sedikit sih bro sebenarnya bro ya. Dan ya di sini itu gue cukup oke. Dan untuk kabelnya, ini kabelnya sebenarnya yang bikin gue rada kagum bro. Kabelnya ini tuh gabungan antara copper sama silver gitu ya, copper silver gitu lah ya bro ya. Dan ini lead structure lo bisa lihat di sini cakep di warna abu-abu. Dan yang paling gue suka lagi sebenarnya adalah dia menggunakan namanya sleeve ya bro ya, yang satu. Dia menggunakan namanya sleeve seperti ini, jadi membuat durability dari lo punya kabel itu bisa lebih awet lagi. Walaupun di bagian sininya tuh dia nggak pakein gitu ya bro ya, tapi di bagian sininya tuh dia pakein, which is ini bagus banget. Sumpah gue nggak bohong bro, ini cakep bro. Dan dia punya splitter juga cakep. Walaupun sayangnya itu di konektornya ya masih memakai namanya bahan resin seperti ini bro ya tuh. Coba ini metal gitu ya bro ya. Dan yang paling wow lagi adalah dia punya namanya ini jack modularnya. Lala, ini jack modularnya itu jadi kalau lo mau buka lo harus putar dulu ini sampai ke bagian pojok baru bisa lo cabut gitu ya bro ya. Nah ini, aduh keras nih, makanya gue bilang nih kalau lo punya jack gini tuh emang rada ribet sebenarnya sih bro. Tau lah, capek gue. Jadi sebenarnya bisa lo cabut sama pasang seperti ini bro. Jadi ini kayak bakal lebih awet gitu sih bro. Dan oke, untuk namanya di design and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai fitting. Let's go. Oke guys, di sini gue ngasih tau ke kalian aja kalau ear tips yang gue pakai ini yang biasa aja, bukan SNS atau yang mana. Dan ini itu ukuran medium, dan untuk ukuran kuping gue mungkin kalian bisa udah pada kenal lah ya, untuk ukuran kuping gue ya medium standar seperti ini saja. Dan saat dipakai, slip nih itu, pas saat dipakai dia sebenarnya cukup nyaman ya bro ya. Dia tidak terlalu gimana banget, tapi dia punya nozzle ini tuh rada panjang. Alhasil jadi ngandelin lo punya ear tips, dan dia kayak rada harus masuk gitu biar lo dapat sealingnya rada pas gitu ya bro ya. Yang dimana ini tuh bikin rada mungkin kurang nyaman, tapi nggak bisa gue bilang ini tuh nyaman banget atau jelek, enggak ya bro ya. Ini kayak bikin gue rada kurang nyaman aja. Dan di sini yang paling gue suka lagi adalah dia nggak terlalu namanya nih, sini gue kasih tuh. Nah mungkin di sini bisa gue zoom ya bro ya. Nah tuh di sini dia nggak terlalu nonjol ke kuping gitu bro, standar gitu tuh bisa lihat ya.
Jadi dia ngepas dan untuk silingnya juga dapet. Ini ngepas, tidak terlalu gimana banget tuh. Dan ini menurut gua untuk dia punya fitting cukup oke, walaupun bukan bisa dibilang yang terbaik ya bro ya. Dan untuk nilai fitting di sini bisa gua kasih skor nilai 7 dari 10 aja. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai namanya sound quality. Let's go. Untuk sound quality di sini tentunya gue melakukan pengetesan dengan menggunakan LG V60 gue seperti biasa dengan semua bawaan ya bro ya, ear tips apa segala macamnya, semua bawaan aja tanpa gue ganti kabel ataupun segala macam gitu bro. Ya, dan untuk Titan S2 ini tuh masuk ke arah yang Harman target atau bisa dibilang juga warm yang you set gitu ya bro ya. Untuk sisi low-nya ini cukup baik ya bro ya. Sisi subbassnya ini walaupun kurang deep aja ya bro ya, tapi bumi dan pancinya ini dapat gitu bro ya. Impactnya juga cukup dapat. Mid bassnya juga cukup oke, dapat pedalan cukup terasa, akan tapi suara kayak gendang dangdutan gitu yang kayak mungkin deg 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 kayak suara-suara gendang-gendang kulit gitu ya bro ya. Ini mungkin terada kurang natural aja gitu bro ya, kayak bukan gendang kulit yang diketuk ya bro ya. Beda gitu kayak gendang apa ya, gendangnya gendang beda lah intinya, bukan gendang yang kayak teksturnya kulit gitu yang tak tak, itu kan bunyinya beda gitu. Ini kayak kurang aja masuk dikit tuh. Jadi untuk kayak lo dengerin lagu-lagu dangdutan yang ngandelin kayak suara-suara gendang seperti itu mungkin rada kurang pas aja sih. Dan ya untuk namanya dia punya low di sini mungkin bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 aja. Dan lanjut untuk sisi mid. Untuk midnya sini sih bisa dibilang cukup baik ya, walau sebenarnya suaranya ini rada deep, kayak suara cowok ini bakal terasa apa ya, kayak terasa dalam gitu dan terasa mundur juga bro sedikit ya bro ya. Beda hal kalau kalau lo dengerin suara cewek gitu, kalau suara ceweknya itu tuh bakal kerasa apa ya, ngelas ya bro ya, kayak terasa sweet ya, smooth, santai, ngalun gitu bro ya. Tapi dia ini memang kalau suara ceweknya ini memang kayak sedikit rada ketahan gitu ya, tidak terlalu lepas, tapi jadinya tuh kayak sweet santai gitu, smooth gitu lah bro. Dan ya ini tentunya nggak ada kata shouty sebelah situ, nggak ada di bagian midnya ini. Dan untuk instrumental mid yang lain ya kan ya, ini juga cukup oke, walaupun sebenarnya tekanan nadanya ini kayak kurang sedikit pas aja sih bro sebenarnya. Ya, dan untuk namanya di bagian mid ini mungkin bisa kau kasih skor nilai 8 dari 10 juga. Dan untuk bagian high, sebenarnya sisi high ini gue nggak ada masalah sih ya kan ya. Gue cukup suka sama high-nya kayak kayak gini, sparkling tapi nggak nusuk kayak kayak boya, tekanannya ada gitu ya boya. Jadi cukup oke aja gitu, tidak terlalu pedas gitu ya boya. Jadi nyaman aja gitu di kuping. Akan tapi kelemahannya menurut gue sih di sisi dia punya kurang lepas gitu boy. Jadi kayak masih agak ketahan-tahan sih bro sebenarnya bisa dibilang. Untuk setup gue sih, ya sebenarnya gue pakai LG V60 gue, mungkin next time gue pengen beli kayak DAC ataupun DAP mungkin, nanti lihat aja lah ke depannya ya. Wah, doain aja gue ada rezeki. Oke, so untuk high di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 juga. Dan untuk sisi teknikal, untuk sisi teknikal ini, untuk bagian staging menurut gue cukup oke. Dia DP dapet, luas, cukup luas. Walaupun memang tipikal, bukan tipikal staging yang benar-benar luas, luas banget, enggak bukan ya boy, kayak mungkin cukup aja, cukup luas, dan juga DP dapat gitu. Dan detailnya ini ya cukup baik ya bro ya, walaupun sedikit rada kurang apa ya, kurang aja sih bro ya sebenarnya, kurang detailnya kayak sedikit rada kurang aja gitu. Ya gua akuin memang harga segini lo nggak bakal bisa berharap banyak gitu bro ya. Dan memang untuk bagian separasi layarnya ini juga dia bakal rada numpuk gitu bro. Jadi kayak focusingnya itu rada kurang terarah aja sih sebenarnya. Tapi ini tergantung dari source juga sih bro. Memang source gue memang source abal-abal. Oke, dan untuk namanya brand teknikal ini mungkin bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut untuk harga. Harga dari namanya Titan S2 ini tuh dihargai dengan harga Rp1.299.000 aja untuk saat ini. So, dengan harga segitu menurut gua apakah worth it? Gue bisa bilang worth it. Dari packaging, dari build quality, dari suara, ini worth it. Serius bro. Dan kalau ditanya, yo budget 1,3 juta ke bawah, apa sih yang menurut lo worth it? Ya udah gue bakal kasih saran, ya udah nih Titan S2 aja bro. Ataupun lo ada budget 1 juta nambahin dikit, ya udah mendingan lo Titan S2 udah dapat paket komplit, lo nggak usah pusing, enak tinggal dengerin aja, udah.
Ya enak gitu bro. Hidup lo life is so simple ya kan. Ngapain lo bikin ribet gitu. Dan oke seperti itu saja. So thank you banget untuk Om Sebastian dari Sonidity. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. And see you next time. Bye bye.